Haleluya, salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana di malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami merenungkan firman Tuhan sebelum kami beristirahat di malam hari ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman-Mu, kami siap diteguhkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dikuatkan, dan diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dan Engkau mengurapi setiap hati kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami perkara-perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu melihat dan mengalami Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah berkata bahwa orang yang setia dalam perkara kecil, maka dia setia juga dalam perkara besar. Orang yang bisa dipercaya dalam perkara kecil, dia bisa dipercaya dalam perkara besar. Artinya orang-orang yang bisa merespon benar ketika Allah mengerjakan perkara-perkara kecil dalam hidupnya, maka Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup orang tersebut. Itu artinya saudara bahwa kita perlu belajar memiliki sikap yang benar ketika Tuhan mengerjakan perkara-perkara kecil dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya Dia akan mempercayakan dan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Bagaimana supaya kita memiliki respon yang benar atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga Dia akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Untuk sampai di sana saudara, saya rindu kita melihat dan belajar malam hari ini apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kemudian bagaimana seharusnya sikap kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini kita bisa memahami perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita, dan kita meresponi dengan benar apa-apa saja yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sehingga akhirnya Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar, perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Pada akhirnya saudara akan bersaksi, benar Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat, yang lebih dari apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara rencanakan dalam hidup saudara. Bahkan mungkin saudara, kalau selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video renungan malam hari ini, dan kemudian Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara, silakan disaksikan di kolom komentar di video di channel ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan dan mereka juga rindu mengalami perkara besar di dalam kehidupan mereka. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Kita akan gali firman Tuhan secara objektif, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang untuk memahaminya.
Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Ulangan pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu. Kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Teberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, firman Allah ini datang kepada umat Israel, di mana konteksnya di sini adalah Tuhan mau mengingatkan mereka apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Dan Tuhan juga mau menyadarkan mereka apa-apa saja perbuatan besarnya yang telah Dia kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan mau menuntut sikap yang benar dari mereka terhadap segala perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup mereka. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Apa-apa saja perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita, dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap apa yang Tuhan kerjakan, sehingga Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Saudara, ayat 7 dikatakan, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi pada waktu itu Tuhan berkata bahwa di depan matamu segala perbuatan besar itu telah dilakukan. Karena memang seringkali orang Israel tidak menyadari apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Mereka tidak menyadari apa-apa saja mujizat-mujizat yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Sehingga mereka tidak pernah belajar dari apa yang telah mereka alami. Saudara, di dalam kehidupan ini, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita alami, itu merupakan pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, seharusnya kita belajar banyak dari sana untuk bersikap benar, sehingga kita akan mengalami perkara yang lebih besar. Orang Israel seringkali mengalami kesusahan. Tuhan biarkan mereka menderita karena mereka tidak belajar dari apa yang sudah mereka alami. Itu sebabnya dalam konteks ini, saudara, Tuhan mengingatkan mereka bahwa di depan matamu sendirilah Allah telah melakukan segala perbuatan besar. Dan atas perbuatan-perbuatannya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, maka Tuhan berkata di ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Yang pertama, atas segala perbuatan besarnya yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup mereka,
Tuhan menuntut supaya mereka hidup mengasihi Tuhan. Kalau kita rindu, saudara, untuk mengalami perkara yang lebih besar, maka atas segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita harus meresponinya dengan hidup mengasihi Tuhan. Ketika apa yang Dia kerjakan tidak menumbuhkan kasih kita kepada Dia di dalam hidup kita, maka Tuhan tidak akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Tetapi jika apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita itu menumbuhkan kasih kita kepada Dia, maka Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar di dalam hidup kita. Saudara, mungkin sedikit bisa memberi contoh. Sebagai orang tua, jika anak-anak kita melakukan sikap atau bersikap baik terhadap apa yang kita perbuat bagi mereka, maka itu akan menumbuhkan kepercayaan dalam diri kita untuk mengerjakan hal yang lebih baik bagi mereka. Ketika mereka bersikap benar terhadap apa yang kita lakukan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, saudara, bahkan lebih daripada itu. Allah akan mengerjakan perkara yang lebih besar ketika kita bersikap benar terhadap apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Pada waktu itu orang Israel sudah mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang luar biasa. Tetapi sikap mereka seringkali salah, seringkali bersungut-sungut, seringkali menyalahkan Tuhan. Atas semua yang Tuhan lakukan, iman mereka juga tidak pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sebabnya hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap kita, mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam kasih kita, ketika Dia mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, mari kita semakin kuat dalam kasih kita kepada Dia ketika Dia mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidup kita, sehingga Dia akan mengerjakan perkara yang lebih besar. Hari ini, sudahkah Tuhan mengerjakan perkara besar dalam hidup saudara? Atau sudahkah saudara memahami apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah Dia lakukan dalam hidup saudara? Kalau hari ini saudara belum menyadarinya, belum memahaminya, maka kita akan belajar, saudara. Dan sudahkah saudara punya sikap yang benar? Sikap yang benar yang pertama atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus hidup mengasihi Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Sikap yang benar yang kedua atas segala perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sekali lagi ayat yang pertama itu dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya dan peraturannya dan perintahnya. Yang kedua, atas kasih Tuhan bagi kita, maka kita seharusnya hidup melakukan kewajiban kita terhadap Dia. Apa itu, saudara? Hidup senantiasa berpegang kepada perintah dan ketetapannya dan peraturannya. Artinya hidup menurut firman-Nya. Kalau kita merenungkan, saudara, hari ini, maka kita akan menemukan betapa banyak perbuatan Tuhan yang telah Dia lakukan dalam hidup kita. Maka atas perbuatan-perbuatannya itu, yang kedua yang harusnya menjadi respon kita adalah kita harus hidup seturut firman-Nya, melakukan kewajiban kita, apa yang dituntut oleh firman-Nya. Hari ini, sebelum kita akan belajar apa-apa saja perbuatan Tuhan dalam hidup kita, sudahkah saudara hidup mengasihi Tuhan? Sudahkah saudara hidup seturut firman Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami perbuatan Allah yang lebih besar dalam hidup saudara, maka saudara harus meresponi segala perbuatan Tuhan dalam hidup saudara. Baik itu perkara kecil, responi itu dengan hidup mengasihi Dia. Responi itu dengan hidup seturut firman-Nya, melakukan kewajiban saudara, melakukan tuntutan firman-Nya, perintah firman-Nya atas segala yang Tuhan sudah lakukan. Mungkin hari ini saudara bertanya, apa yang Tuhan sudah lakukan bagiku?
Apa-apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan sehingga aku harus responi dengan benar. Mari kita belajar, saudara. Apa yang Tuhan jelaskan kepada orang Israel, apa perbuatan-perbuatan yang Tuhan ingatkan kepada orang Israel sehingga seharusnya mereka bersikap benar. Yang pertama ada di ayat 3 dan ayat yang keempat, saudara, di mana dikatakan di sana, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya, juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut Tebrau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selama-lamanya. Yang pertama, perbuatan Tuhan yang Tuhan ingatkan di sini adalah bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dan bagaimana Tuhan melindungi mereka ketika Firaun dan pasukannya hendak mengejar mereka, hendak membinasakan mereka, tetapi Tuhan melindungi mereka. Jadi yang pertama yang Tuhan ingatkan di sini adalah perbuatannya, di mana Tuhan membebaskan mereka dan Tuhan melindungi mereka. Kalau mereka mengingat, saudara, bagaimana mereka ada di Mesir, betapa menderitanya mereka. Setiap hari mereka harus kerja paksa, setiap hari mereka terancam, bahkan makan pun mereka begitu sulit. Menderita sekali mereka di sana, dan mereka di sana sudah begitu lama, saudara. Kalau mereka ingat itu, dan kemudian bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari sana, dan bahkan bagaimana Tuhan melindungi mereka, maka seharusnya mereka bersikap benar terhadap Tuhan, yaitu mereka harus hidup mengasihi Tuhan, mereka harusnya hidup seturut firman Tuhan sebagai reaksi yang benar terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan mereka, yaitu pembebasan dan perlindungan Tuhan. Hari ini, saudara, saya rindu kita merenung untuk menyadarkan apa saja yang Tuhan telah perbuat bagi kita. Yang pertama, tentang pembebasan dan perlindungan seperti yang sudah Dia lakukan terhadap orang-orang Israel. Hari ini, kalau saudara mengingat kehidupan saudara, adakah saudara menyadari bahwa Tuhan telah membebaskan saudara dalam hal apapun itu? Mari kita coba mengingat, saudara. Mungkin saudara dibebaskan dari kesusahan ekonomi. Dulu hidup saudara begitu susah, begitu menderitanya, tetapi akhirnya kemudian Tuhan mulai memberkati saudara sedikit demi sedikit, sehingga hari ini saudara, ekonomi saudara lebih baik dari yang dulu. Adakah saudara menyadari akan hal itu? Kalau itu yang saudara alami hari ini, saudara, maka sadarlah bahwa Tuhan telah melakukan perbuatan ajaib dalam hidup saudara. Dan kalau saudara mulai bersikap benar, saudara mulai mengasihi Dia dan mulai hidup seturut firman-Nya, maka ke depan Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih dahsyat dalam hidup saudara, perkara yang lebih besar di dalam hidup saudara. Atau mungkin dalam hal yang lain, dulu saudara ada keterikatan, mungkin keterikatan terhadap dosa, keterikatan terhadap obat-obatan, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi hari ini saudara sudah dibebaskan. Atau mungkin dulu saudara mengalami masalah keluarga, tetapi hari ini semuanya sudah dipulihkan. Atau dulu saudara pernah mengalami satu musibah, tetapi kemudian Tuhan menyelamatkan saudara. Dan mungkin begitu banyak hal yang lain, saudara, bentuk-bentuk perbuatan Tuhan di dalam hidup kita, di mana Dia membebaskan dan melindungi kita. Kalau kita mencoba untuk merenung hari ini, maka kita akan menemukan begitu banyak hal di mana Tuhan memberi kebebasan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini seharusnya sikap kita terhadap Dia, supaya kita mengalami perkara yang lebih besar adalah, mari kita hidup mengasihi Tuhan.
dan berkata, Tuhan, karena Engkau telah membebaskan aku, karena Engkau telah melindungi aku, sampai hari ini aku harus hidup mengasihi Engkau. Aku akan hidup seturut firman-Mu. Saudara, dalam hidup saya pribadi, saya mengalami begitu banyak hal Tuhan membebaskan. Berkali-kali nyawa saya hampir melayang, saudara, dalam perjalanan hidup saya. Tapi Tuhan melindungi lagi, Tuhan melindungi lagi. Pernah saya saksikan di video-video sebelumnya di masa kecil waktu saya kelas 4 SD. Saya mengalami musibah. Waktu saya mengalami musibah itu, keluarga saya membawa saya ke beberapa rumah sakit dan mereka semua berkata mereka tidak sanggup menangani. Karena waktu itu atas musibah itu, usus di perut saya mengalami kebocoran, saudara. Dan kemudian pada waktu itu, usaha medis juga, kemajuan medis juga belum seperti sekarang. Sehingga pada waktu itu, saudara, dokter-dokter di beberapa rumah sakit berkata bahwa mereka tidak bisa menangani, sehingga saya harus dibawa ke kota yang lebih besar. Dan waktu itu di rumah sakit terakhir, mereka sepakat untuk menangani, mengoperasi saya, tapi dengan keterangan kepada orang tua saya bahwa tipis harapan. Tetapi hari ini saya selamat, saudara. Hari ini saya masih hidup. Dan atas kesadaran itu, pada akhirnya ketika saya tamat SMA, saya berkata, Tuhan, ini hidupku. Engkau yang telah menyelamatkan aku dan aku mau hidup melayani Engkau. Sebagai bukti aku mengasihi Tuhan, karena Dia telah menyelamatkan hidupku, aku serahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Aku serahkan hidupku untuk melakukan firman Tuhan, memberitakan Injil, melayani jiwa-jiwa. Hari ini, apa yang telah saudara kerjakan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan dan mentaati firman Tuhan setelah Tuhan memberi kebebasan dalam hidup saudara? Saya juga mengalami, saudara. Setelah saya tamat SMA, kemudian saya masuk sekolah Alkitab. Selesai 2 tahun sekolah Alkitab, saya berkata kepada pimpinan sekolah saya siap merintis gereja. Dan akhirnya saya pergi ke desa tempat hari ini saya mengembalakan, saudara. Dan kemudian saya merintis gereja, di mana kami tidak punya gaji, jaminan bulanan, saudara. Artinya pada waktu itu begitu sulitnya, begitu beratnya aku harus hidup dalam perintisan gereja. Dan saya memulai dari anak sekolah minggu, dan kemudian mulai ada beberapa anak-anak sekolah yang datang. Begitu sulitnya pada waktu itu, saudara. Tetapi aku melihat hari ini Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati luar biasa. Dan itu berproses demi proses. Ketika Tuhan lihat aku setia, tetap setia, dalam kesulitan itu Tuhan percayakan yang lebih besar. Ketika aku setia di sana, Tuhan percayakan lagi yang lebih besar, dan yang lebih besar, dan yang lebih besar. Dan hari ini aku melihat semakin aku mengasihi Tuhan dalam semua prosesnya, semakin Dia percayakan lebih besar. Jadi hari ini, saudara, atas semua yang kita alami dalam hidup kita, mari kita buktikan kita mengasihi Tuhan. Kita menghidupi firman-Nya, mentaati firman-Nya. Jika itu yang kita lakukan atas semua yang kita alami hari ini, maka dengar, saudara, saudara akan mengalami perkara-perkara yang besar, bahkan perkara yang lebih besar dan lebih besar lagi di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Untuk kita mengalami perkara besar dalam hidup kita, atas semua yang Tuhan telah kerjakan, mari kita sadari bagaimana Tuhan membebaskan, Tuhan melindungi, dan kemudian atas semuanya itu, mari kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup mentaati firman Tuhan. Maka saudara akan mengalami perkara yang lebih besar. Kemudian hal kedua, saudara, perbuatan Tuhan yang Tuhan sadarkan kepada orang Israel, apa yang telah Dia lakukan kepada mereka, supaya mereka hidup mengasihi Dia dan taat kepada firman-Nya, adalah di ayat yang kelima. Dan apa yang dilakukannya kepadamu di padang gurun, sampai kamu tiba di tempat ini. Jadi Tuhan berkata bahwa mereka harus hidup mengasihi Dia, bahwa mereka harus hidup seturut firman-Nya, supaya mereka mengalami perkara yang lebih besar, karena Tuhan telah memelihara mereka di padang gurun. Bayangkan, saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan di padang gurun atas kehidupan orang Israel. Di mana di padang gurun mereka
merindukan pemeliharaan Tuhan, akhirnya Tuhan turunkan manna. Ketika mereka butuh air, Tuhan keluarkan air dari batu. Ketika mereka mulai merasa manna itu sebagai makanan yang hambar dan mereka rindu makan daging, Tuhan kirim burung puyuh. Ketika mereka merasa kepanasan, Tuhan buat tiang awan. Ketika di malam hari mereka kedinginan, Tuhan buat tiang api. Artinya saudara, mereka mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai mereka, Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam hidup mereka. Dan Tuhan berkata, dengan demikian, kalau kamu sadar apa yang telah aku lakukan bagimu di padang gurun, seharusnya kamu hidup mengasihi aku, kata Tuhan. Seharusnya kamu hidup mentaati firmanku. Maka dengan demikian mereka akan mengalami perkara yang lebih besar. Tuhan akan mengerjakan perkara yang lebih besar. Kalau di dalam kehidupan mereka hidup mengasihi Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup mereka. Hari ini saudara, kalau kita merenungkan tentang pemeliharaan Tuhan, adakah saudara sudah mengalami perbuatan Tuhan yang memelihara kehidupan saudara? Dalam bentuk apapun itu, kalau kita coba merenungkan saudara, maka hari ini kita akan menemukan bahwa begitu banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang sudah kita alami. Dalam kebutuhan saudara, Tuhan mencukupkan. Dalam setiap saudara yang saudara butuhkan, itu bentuk pemeliharaannya. Dalam apa yang saudara kerjakan, Tuhan berkati apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara, hidup saudara tercukupi dari sana. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan. Atau mungkin begitu banyak bentuk pemeliharaan Tuhan yang lain. Coba saudara renungkan, apa saja perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah memelihara saudara. Saudara, dalam kehidupan saya ada begitu banyak pengalaman yang luar biasa tentang pemeliharaan Tuhan. Saat masih dalam situasi perintisan saudara, satu kali anak saya meminta sesuatu, di mana pada waktu itu saya sudah dikaruniakan Tuhan seorang anak. Dan kemudian di depan gereja tempat saya melayani, ada sebuah parit irigasi saudara. Dan di parit irigasi itu ada yang memelihara ikan emas. Dan pada waktu itu anak saya dan saya sedang duduk-duduk di sana di parit irigasi itu, dan ada ikan emas itu yang lewat, dan anak saya yang masih kecil melihat. Dan kemudian anak saya berkata, Pak, aku mau ikan emas. Dan waktu itu saudara, saya ada dalam satu kondisi, beli ikan emas pun saya sulit. Sehingga pada waktu itu saya berkata, iya nak, untuk menghibur hatinya. Lalu kemudian kami masuk ke rumah. Dan waktu itu tibalah malam hari, dan hujan sangat deras waktu itu saudara. Dan listrik PLN pun padam. Lalu tiba-tiba ada sepeda motor yang berhenti di depan gereja, di mana di depan gereja itu ada jembatan untuk melintasi parit irigasi itu. Dan ada orang yang mau menyuci keretanya atau sepeda motornya di jembatan itu. Lalu dia ketok gereja saudara, dan dia meminjam ember untuk bisa mengambil air, menyiram sepeda motornya. Dan saya kasih saudara ember itu. Dan yang luar biasa adalah selesai dia mencuci sepeda motornya, dia kembalikan ember itu. Dan ketika saya lihat di ember itu, ada 2 ikan emas di sana. Lalu saya berkata, apa ini? Dari mana ini? Lalu orang itu berkata, saya baru saja pulang mancing. Dan inilah sedikit untuk Pak Pendeta. Wow saudara, saya tidak kenal orang itu. Malam itu saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas.
Dan sampai hari ini saya tidak mengenali orang itu. Lalu waktu itu saya berkata, terima kasih. Dan dia pergi, saya tutup gereja, lalu saya tunjukkan kepada anak saya, ini ikan emas. Bayangkan saudara, apakah itu kebetulan? Itu bentuk pemeliharaan Tuhan dalam situasi sulit yang aku alami. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang mungkin bagi orang itu perkara kecil. Tapi aku sadari itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan ada begitu banyak saudara. Satu kali istri saya sedang sakit parah. Dan waktu itu hari Minggu. Hari Seninnya kami harus pergi ke dokter spesialis. Dan untuk pergi ke dokter kami butuh uang sekitar 1 juta sampai 2 juta. Saya lupa jumlah persisnya waktu itu. Dan saya masih ada dalam situasi perintisan. Kalaupun ada persembahan, ya mungkin ada 50.000, 20.000 karena anak-anak sekolah. Dan ada 1-2 orang tua. Tetapi yang luar biasa waktu itu saudara adalah ketika hari Minggu itu tiba dan besoknya kami harus berobat. Dan kami ibadah. Selesai ibadah seperti biasa, istri saya menghitung persembahan yang akan digunakan untuk kebutuhan kami 1 minggu. Tetapi betapa kagetnya istri saya pada waktu itu bahwa ada persembahan yang di atas 1 juta waktu itu saudara. Dan akhirnya tercukupilah kebutuhan. Besoknya kami harus pergi ke dokter spesialis paru untuk istri saya berobat, cek rutin. Betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini pun kalau saudara mencoba mengingat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menemukan ajaib pemeliharaan Tuhan. Dan kalau hari ini kita menyadari bahwa Tuhan memelihara hidup kita, maka seharusnya kita harus hidup mengasihi Tuhan. Kita harus hidup seturut firman Tuhan. Dan dengan kita hidup mengasihi Dia, mentaati firman-Nya, karena kita sadar pemeliharaannya, maka kita akan mengalami perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Dan kemudian yang terakhir saudara, ayat yang ke-6 yang Tuhan sadarkan perbuatannya terhadap orang Israel. Ayat yang ke-6, pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Yang ketiga ini yang Tuhan ingatkan adalah bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang memberontak terhadap Musa pada waktu itu. Jadi yang Tuhan mau tegaskan bagaimana Tuhan mau mereka tetap ada di jalan yang benar. Tuhan tidak ingin mereka menyimpang dan tersesat seperti Datan dan Abiram. Tuhan menghukum orang-orang yang tersesat. Jadi seharusnya mereka tetap terus hidup dalam mengasihi Tuhan, karena kalau mereka keluar dari mengasihi Tuhan, mereka akan menerima hukuman. Begitu mengerikannya hukuman pada waktu itu, sampai tanah terbuka dan Datan dan Abiram semua keluarganya masuk ke dalam, tertelan di dalam. Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan murka kepada orang-orang yang memberontak. Dan Tuhan mau mereka tetap hidup mengasihi Dia dan tetap hidup menuruti firman-Nya. Hari ini pun saudara, Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap di jalur yang benar. Kita tetap dalam kebenarannya, hidup menurut firman-Nya, mengasihi Dia. Karena orang-orang yang keluar dari firman-Nya akan menerima hukuman. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Tuhan berkata, sebab matamu sendirilah yang telah melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan. Pertama, di mana Tuhan membebaskan mereka dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Di mana yang kedua, Tuhan memelihara mereka di padang gurun dengan perbuatannya yang ajaib. Di mana Tuhan menghukum orang-orang yang memberontak supaya umat-umatnya tetap hidup dalam kebenarannya. Dan atas semuanya itu Tuhan berkata di ayat yang 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturan dan perintahnya. Hari ini saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini,
atas semua yang Tuhan sudah sadarkan, bagaimana Dia membebaskan kita, bagaimana Dia memelihara kita, bagaimana Dia menuntun kita dalam kebenarannya. Atas semuanya itu seharusnya kita hidup mengasihi Tuhan dan hidup menuruti firman-Nya. Itu sebabnya hari ini saudara, mari kita terapkan firman Tuhan. Hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah seturut firman Tuhan, supaya kita mengalami perkara yang lebih besar dalam hidup kita. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami harus hidup mengasihi Tuhan, harus hidup seturut firman Tuhan, karena Engkau Allah yang telah membebaskan kami, Engkau Allah yang telah memelihara kami, Engkau Allah yang menuntun kami tetap di jalan-Mu yang benar. Terima kasih buat segala yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau hidup mengasihi Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan berkati mereka, ajar mereka hidup mengasihi Tuhan, ajar mereka hidup seturut firman Tuhan atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan
tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan, hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah
kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anakmu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam
kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anakmu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan
bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.